Oke, selamat siang Kakak Arman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah hadir untuk menemani saya pada siang hari ini. Di sini saya mengajak Kakak Arman untuk mengikuti seri kitab suci dengan menggunakan metode penukaran. Untuk itu, sebelum memulai kegiatan kita ini, marilah siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, segala berkat dan perlindungan, sehingga pada kesempatan ini kami dapat berkumpul dan berjumpa kembali pada kesempatan kali ini, guna untuk melakukan segala aktivitas kami, yaitu kami akan melakukan pendalaman kitab suci dengan menggunakan metode penukuhan. Kiranya Tuhan, Engkau selalu menjaga, melindungi kami di setiap kegiatan kami pada kesempatan ini. Dikau kami puji ya Tuhan, kini esok sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, baik, Saudara Arman, pada kesempatan berikutnya di sini kita akan membacakan teks kitab suci dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Untuk itu saya persilakan Saudara Arman untuk membuka teks kitab suci Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Saya persilakan Saudara Arman untuk membacakannya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius, pemungut cukai, mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, baik, Saudara Arman, terima kasih telah membacakan teks kitab suci dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Untuk waktu selanjutnya kita akan ada beberapa pertanyaan penonton di sini. Yang pertama itu siapa saja pelaku dalam teks kitab suci tersebut, dan merumuskan apa yang dibuat oleh pelaku dalam cerita atau teks kitab suci tersebut. Perhatikan kata atau ucapan yang disampaikan oleh para pelaku dalam teks kitab suci tersebut, dan pilihlah salah satu tokoh yang berkesan dan kita akan renungkan tantangannya dalam hening dan mengapa atau apa yang terkesan dari tokoh tersebut dan apa pesan tokoh itu untuk hidup kita. Dan untuk waktu selanjutnya kita akan mendalami lagi teks kitab suci ini, dan saya mengharapkan Saudara Arman untuk membacakannya di dalam hati, dan setelah itu Saudara Arman akan di sini kita akan sharingkan pengalaman-pengalaman kita yang menarik dan pesan
dari toko yang telah kita pilih. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama membacakan teks kitab suci ini dan dalam hati. Oke. Dari teks dari Injil Matius ini di bab 9 ayat 9 sampai 13 itu di dalam teks ini ada dua tokoh, yaitu Yesus dan Matius. Oke, untuk itu saya persilakan saudara Arman untuk memilih salah satu tokoh dari teks kitab suci yang telah kita bacakan tadi. Tokoh yang berkesan dari teks kitab suci tersebut, dan saudara Arman bisa men-sharingkan hal menarik kenapa saudara Arman memilih salah satu tokoh yang dari Injil Matius ini yang telah kita bacakan tadi. Tentu tokoh yang saya pilih itu Matius. Kenapa bisa memilih Matius? Karena ketika Yesus mengatakan ikutlah aku, maka ia tanpa ragu dia langsung berdiri dan mengikuti Yesus, karena dia tahu apa yang akan terjadi dengannya ketika ia memilih mengikuti Yesus. Kira-kira itu. Oke, terima kasih. Oke. Kalau dari saya sendiri adalah dari Injil Matius ini bab 9 ayat 9 sampai 13, saya di sini memilih tokoh Yesus. Kenapa? Karena kita tahu adalah Yesus itu adalah sebagai sang penguasa, sang juru selamat dunia. Dan di sini di ayat 13 ini yang mengatakan bahwa jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang dikehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi di sini saya kenapa memilih tokoh Yesus, karena Yesus adalah sang juru selamat dan sang pemberi kehidupan. Dan di sini Yesus datang untuk Yesus di sini dia adalah sang pemberi kehidupan dan mengampuni segala dosa dan perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia. Mungkin itu saja juga dari saya. Oke, untuk itu, untuk menutupi kegiatan sharing kitab suci kita pada kesempatan ini dengan menggunakan metode perubahan, adalah kita tundukkan kepala sejenak. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan perlindungan, sehingga kegiatan kami pada kesempatan ini sudah selesai. Kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan pada kesempatan ini dapat lebih menekuni iman kami, akan selalu mengingat ajaran-ajaran tentang dalam kehidupan kami melalui firman dengan menggunakan kitab suci. Untuk itu kita satukan doa dan permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan,
kita bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih banyak.